Shalom, Jemaat GKI Kanaan yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Sudah hampir 6 bulan kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Saudaraku, minggu pertama bulan Oktober ini, tanggal 4 Oktober, adalah Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kami berencana akan menyelenggarakan sakramen Perjamuan Kudus. Kalau saudara ingat, karena pandemi COVID ini, kita sudah 2 kali tidak menyelenggarakan sakramen Perjamuan Kudus. Yang pertama adalah saat Jumat Agung di bulan April. Dan yang kedua adalah saat Perjamuan Kudus se-GKI di bulan Juli. Karena itu, kami berharap semua jemaat GKI Kanaan yang telah menerima CD atau yang telah menerima baptisan dewasa, kita semua dapat mengikuti sakramen Perjamuan Kudus ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penyelenggaraan sakramen Perjamuan Kudus ini akan diselenggarakan dalam kebaktian minggu secara live streaming. Kami akan menyelenggarakan ibadah Perjamuan Kudus di gereja, dan pada saat yang bersamaan jemaat-jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Sakramen Perjamuan Kudus ini akan diselenggarakan di dalam kebaktian minggu tanggal 4 Oktober jam 9.30 pagi. Bagaimanakah kita dapat mengikuti sakramen Perjamuan Kudus ini? Yang pertama, mulai sekarang juga daftarkan diri saudara dan keluarga saudara. Berapa orang yang akan mengikuti Perjamuan Kudus di keluarga saudara? Saudara dapat menghubungi Saudara Martin, tata usaha gereja kita, Ibu Juwita, Pak Sudirman, ataupun Ibu Iling atau Ibu Osmini. Dimohon saudara dapat mendaftarkan diri saudara paling lambat, ingat, paling lambat hari Minggu tanggal 27 September. Karena setelah itu kami akan mengirimkan roti dan anggur ke rumah saudara masing-masing. Yang kedua, pada hari di mana saudara telah menerima roti dan anggur Perjamuan Kudus, dimohon roti dan anggur tersebut disimpan di kulkas saudara. Yang ketiga, selama 1 minggu sebelum sakramen Perjamuan Kudus ini diselenggarakan, jaga hidup saudara. Jaga perbuatan, perkataan, pikiran, dan hati saudara. Dalam langkah saudara mempersiapkan diri mengikuti sakramen ini. Yang keempat, pada hari Minggu sebelum kebaktian dimulai, yakni pada jam 9 pagi, mohon saudara siapkan roti dan anggur tersebut terlebih dahulu di tempat yang telah saudara tentukan. Tempat itu bisa sebuah meja kecil, atau tempat itu bisa di samping TV LCD atau HP yang akan saudara pakai untuk beribadah. Sehingga pada saat perjamuan itu diselenggarakan, saudara tidak lagi mengambil roti dan anggur itu di kulkas saudara, tetapi sudah disiapkan di tempat yang telah ditentukan. Yang kelima, yang terakhir, pada saat sakramen Perjamuan Kudus diselenggarakan, pada saat yang bersamaan pula saudara-saudara dapat mengikutinya secara langsung di rumah masing-masing. Dan pada saat roti dan anggur dibagikan, dimohon ayah sebagai kepala keluarga sekaligus juga sebagai imam di keluarga yang akan mengambilkan roti dan anggur serta membagikannya kepada anggota keluarga yang lain. Bagaimana jika ayah tidak ada di rumah? Ibu juga boleh melayani anggotanya yang lain. Bagaimana jika tidak ada ayah ataupun ibu di rumah? Silakan saudara yang tertua yang melayani saudaranya yang lain. Jika hanya saudara sendiri di rumah, silakan layani diri saudara sendiri. Dan selanjutnya saudara dapat mengikuti Perjamuan Kudus tersebut sampai selesai seperti biasa.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kami Majelis Jemaat GKI Kanaan, sungguh kami sangat mengharapkan sekali saudara semua dapat mengikuti sakramen perjamuan ini. Kiranya kita bisa berjumpa dalam kebaktian Minggu tanggal 4 Oktober jam 9.30 pagi. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Mari kita terus menjaga kesehatan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kita patut bersyukur di tengah-tengah pandemi wabah virus corona, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Meskipun dalam bentuk online, puji Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal jemaat dapat perhatikan, yaitu Majelis Jemaat akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 4 Oktober 2020. Jemaat dapat memperhatikan dan mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Kedua, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama ayat hafalan kita minggu yang lalu. Dari Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Mari kita membacakan bersama-sama ayat hafalan untuk minggu ini. Diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita renungkan nats Alkitab ini dengan menghafalkan sepanjang minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa, menyiapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh. Kita bacakan bersama dari Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita berdoa bagi kesiapan kita dan ketenangan pikiran kita di dalam mengikuti ibadah. Kita mau berkata kepada Tuhan, kuduskan kami Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau di dalam ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah mereka semua yang ikut dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah.
Mazmur nomor 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Yesus, kami akan segera memulai ibadah kami pada hari ini. Kami siap berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini. Berkati ibadah kami ya Bapa. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mengundang bangkit berdiri. Kita mulai ibadah dengan prosesi diiringi instrumen musik lagu KPPK nomor 8. 弟兄姐妹们，请起立，我们大家一起来唱诗，圣教诗歌第8首第1节。 Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. 请坐。 Ayat pembuka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada minggu ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Dengan nats pembuka diambil dari Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nats pembuka pagi hari ini mengingatkan kita untuk semangat berkobar-kobar dan dengan kerajinan yang tidak kendor dalam melayani Tuhan, dan biarlah roh kita terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，本主日的讲道主题是欢欢喜喜做主工。施礼经文是采自罗马书第12章11节。因群不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。今天的施礼经文提醒我们要心里火热，常常服侍主。 Mari kita memuji Tuhan dari KPPK 342, Beri Terbaikmu. 我们一起唱诗，将最好献于主。圣教诗歌342首。 Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh.
Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. 不要的人真真心被动摇，但求父神一句是个微笑。凡事交战求真，不求竞争，不如先求只想大尽所能。凡为耶稣做着多功夫，恩主要人认真的衣服。我在里水为求母子真好，这就真心定定里爱主。Kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, dia akan uji. Tak kala ia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua terjadi berkatinya, dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Mari kita masuki doa pengakuan dosa. 我们一起认罪祷告。 Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Namun kadang dalam menjalani kehidupan, seringkali kami lalai, kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ya Bapa, kami gagal lagi dan gagal lagi ya. Kami memohon pengampunan-Mu ya Bapa. Ampuni kami telah mendukakan hati Tuhan. Ubah dan perbaharuilah kami, dan tolong kami ya Bapa, agar hari lepas hari kami boleh menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. 恩典信息，已经在神跟前认罪的弟兄姐妹，请听神的恩典信息。在罗马书第5章第8节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此显明了。这是上帝的恩典信息。感谢上帝。Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们，早上好。 Tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们现在要一起来读神的话，听神的话语。
Namun baiklah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa, mohon kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita saat mendengar dan memahami firman Tuhan. 我们先祷告，求神带领我们所读的、我们所要思想的神的话语。 Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur pada saat pagi hari ini, karena kami boleh dapat diizinkan bersama-sama di dalam satu ibadah, sekalipun di dalam ibadah online. Kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau juga hadir di sana. Bahkan kami memohon kepadamu agar kiranya melalui ibadah ini, kami juga boleh dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga hidup kami, iman kami terus-menerus juga boleh dapat ditumbuhkan, semakin hari semakin dewasa. Oleh sebab itu kami memohon agar kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini, agar supaya kedua hamba-Mu ini boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan setiap kami boleh dapat memahami, dan pada akhirnya kami juga boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Allah, bekerjalah di tengah-tengah kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tema kita adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. 我们的今天的主题是欢欢喜喜做主公。 Nas yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. 今天我们所要读的经文是在马太福音第20章1到16节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin ayat 9 sampai ayat yang ke-16. 我用英文读第1节到第8节，然后第9节到16节用华文来读。 Demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada lagi orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." 第9节，约在游出雇的人来了，个人得了1钱银子。既至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得1钱。他们得了，就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了1个小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一人说：“朋友，我不辜负你，你与我讲定的不是1钱银子吗？拿你的走吧，我给那后来的和你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样那在后的将要在前，在前的将要在后了。” Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. 这
这是主耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。哈利路亚。Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， setiap orang yang bekerja, pastilah akan mengharapkan upahnya. 一个工人呢，他们每一个都希望能够得到工资。 Saya pikir ini merupakan satu hal yang wajar, bukan? 这是一个很正常的事。 Siapa di antara kita yang bekerja tetapi tidak mengharapkan upah? 我们有谁如果做了工，没有期盼得到工资呢？ Kalau ada di antara kita yang tidak mengharapkan upah dikala bekerja, 如果在我们当中有人做了工，然后不盼望得到工资， boleh menghubungi saya, nanti saya akan kasih nomor rekeningnya. 你们可以联系我，然后我给你们那个账号。 Saudara sekalian, saya pikir adalah merupakan satu hal yang wajar bila seseorang bekerja untuk mengharapkan upah. 我觉得一个人呢，如果他做了工，他能够期盼得到工资，那是很正常的事。 Saudara, demikian pula dengan yang ditulis di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-27. 这就像在马太福音所记载的第20章1到16节。 Di sana Petrus juga meminta kepada Tuhan Yesus. 在这里呢，彼得也是向主耶稣发问。 Matius pasal 19 ayat 27 di sana mengatakan, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? 彼得这样问：看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？ Kemudian Tuhan Yesus menjawab. 然后在29节，主耶稣这样回答说： Bagi mereka yang sudah meninggalkan pekerjaannya, rumahnya, orang tuanya, saudaranya, ladangnya. 主耶稣回答说： 29节，你们已经撇下所有的跟从我。 Mereka akan mendapatkan 100 kali lipat kembali dan akan menerima hidup yang kekal. 你们必要得着100倍，并且承受永生。 Saudara sekalian, saya percaya bahwa Yesus pun juga setuju bahwa setiap orang yang bekerja boleh mendapatkan upahnya. 我相信主耶稣也是很肯定的，觉得一个人做了工，他应该得到那个报酬。 Karena Dia adalah Allah yang adil. 因为他是公义的神， Dia adalah Allah yang tidak mungkin untuk memperlakukan setiap umatnya itu dengan semena-mena. 他不可能就这样随意的来亏待他的子民。 Kalau Tuhan yang ada di dunia ini bisa memberikan upah kepada mereka yang bekerja kepadanya, 如果在世上的主人他能够给他的员工所应该得到的酬报， bukankah terlebih lagi Allah kita yang penuh dengan kasih dan keadilan itu? 何况是我们又慈爱又公义的神呢？ Ia pasti akan memberikan upah yang cukup bagi kita. 他肯定会赐给我们足够的酬劳。 Saudara sekalian, demikian juga di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai 16. 就好像在马太福音第20章1到16节所说的， Seorang tuan, yaitu pemilik kebun anggur, 就是拥有葡萄园的园主， tak kala mereka juga memperkerjakan orang-orangnya.
他雇佣了一些人， mereka juga memberikan upah yang sepantasnya. 他也将应得的给了那些工人。 Tetapi sekalipun demikian, saudara sekalian, 虽然是这样， di dalam Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 16 di sana, 在马太福音20章1到16节说， yaitu sekalipun setiap orang yang bekerja itu mendapatkan upahnya, 即使呢每一个雇工能够得到他们的酬劳， tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk tidak mengorientasikan pekerjaan pelayanan kita itu kepada sebuah upah. 但是呢，主要我们不要把我们的焦点放在那个酬劳的方面。 Itu berarti bahwa kita harus memiliki satu hati untuk tidak hanya bekerja untuk upah, 那么我们在侍奉的时候，在工作的时候，不仅仅是想到那个酬劳， tetapi ada satu nilai yang jauh lebih tinggi daripada itu. 但是有比这个更有价值的，需要我 Ada 们 satu 去思 nilai 想， yang jauh lebih mulia daripada sekedar upah. 是比这个更崇高的一个思想。 Saudara sekalian, mengapa demikian? 为什么这样呢？ Saudara, kalau kita membaca di dalam perikop tersebut, 如果我们读这一段的时候， maka kita menemukan bahwa ketika tuan rumah itu memanggil para pekerja-pekerja itu, 我们看见这个主人呢，他雇了这些雇工， yaitu ketika para pekerja itu mulai tuannya itu memanggil pagi-pagi jam 9, jam 12, jam 3 sampai jam 5. 有的在早上，有的在中午，有的在下午，他雇了这些人。 Sebenarnya tidak ada satu masalah yang seharusnya dipersoalkan. 其实这都不是一个问题。 Tetapi ketika Tuhan itu memberikan upah yang pertama kali kepada mereka yang masuk jam 5 sore itu, 但是呢，当主人把这些他们应得的钱发给第一个进来工作的人的时候， yaitu sebesar 1 dinar, 就是1钱银子。 maka di sana kita menemukan bahwa orang yang bekerja pagi-pagi itu, 那些先雇来的工人呢， ia berpikir bahwa pastilah aku akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. 他们以为必要多得。 Saudara, bayangkan orang yang jam 5 saja, kalau dia bekerja sampai jam 6, itu berarti 1 jam dia dapat 1 dinar. 弟兄姐妹们，你们可以设想啊，一个下午5点才来做工的，然后做到6点，他只有做1个小时。 Bagaimana mereka yang bekerja mulai jam 6 pagi-pagi itu, yang mungkin pada waktu itu jam 6 katakan. 那个下午来的也是得到1钱银子，然后从早上做到下午的，他们得到的也是一样。 Itu berarti ada 12 kali lipat daripada orang yang bekerja jam 5 tadi. 那么可以说呢，他们早上来做工的人呢，是Mungkin dalam bayangannya dia berpikir, oh aku akan mendapat 12 dinar. 他们比那个最后来的雇工呢，大概有12倍，所以他们觉得可能我得到是12钱银子。 Atau kalau enggak 12 dinar ya cukup 6 dinar lah. Begitu, 如果不是12钱银子，也能够拿到6钱吧。 Saudara, rupanya para pekerja ini mengorientasikan pekerjaannya itu kepada sebuah upah. 这些雇工呢，他们把他们的焦点是放在他们的那个酬劳方面，不是在工作方面。 Dan orang yang mengorientasikan segala pekerjaan dan pelayanannya kepada sebuah upah, maka dia tidak akan mungkin dapat mengalami sukacita di dalam pekerjaannya. 如果那些雇工呢，焦点只放在他的酬劳方面呢，那么他在做工的时候不可能是很欢欢喜喜的去做。
Itulah sebabnya ketika Sang Tuhan itu memberikan juga semua yang bekerja pagi-pagi, siang, dan sore semuanya 1 dinar. 当主人把他们所应得的1钱银子都发给他们之后， maka reaksi di antara pekerja, khususnya mereka yang bekerja pagi-pagi itu, 那么从早上就进来做工的那些雇工呢，他们的反应， mereka cemburu, iri, tidak puas, protes, menuntut, bahkan menuduh sang tuan rumah itu telah berlaku tidak adil. 他们就产生嫉妒，有的是不满、抗议，还要要求，然后他们就埋怨主人不公平。 Saudara sekalian, apakah mereka bisa bersuka cita saat itu? 那个时候，他们能够心中会很欢喜吗？ Jelas tidak. 当然不。 Mengapa? 为什么呢？ Karena orientasi mereka adalah sebuah upah. 因为他们所关注的只是想得到酬劳。 Tema kita pada hari ini mengajak kita untuk bekerja bagi Tuhan dengan penuh sukacita. 今天我们的主题是欢欢喜喜的做主工， Tetapi bukan hanya sekedar karena upah yang bisa membuat kita sukacita. 但是不仅仅是那个酬劳让我们能够很高兴、很喜悦。 Kalau bukan upah, sebenarnya apa yang bisa membuat kita bersukacita di dalam bekerja melayani Tuhan? 如果我们在侍奉的时候，在工作的时候，不是想得到那个酬劳，那么是什么使到我们能够很欢喜的去做呢？ Hari ini kita akan belajar paling tidak 2 hal. Mengapa kita bisa bersukacita melayani Tuhan sekalipun tidak berorientasi kepada upah? 今天我们要一起来思想，我们如何在侍奉当中能够有喜乐的心。 Saudara sekalian, kita bisa bekerja melayani Tuhan dengan penuh sukacita karena kita telah mendapatkan sebuah kepercayaan. 我们能够欢喜的去侍奉，是因为首先我们赢得了信任。 Saudara sekalian, saya tidak yakin bahwa seorang yang bekerja itu pertama-tama dia akan bersukacita oleh karena upah. 弟兄姐妹们，我相信呢，一个人他得到一份工作，他首先想的不是那个酬劳。 Orang yang bekerja dengan penuh sukacita sebenarnya pertama-tama oleh karena sebuah kepercayaan. 他们很高兴的得到一份工作，是因为他们感觉到被信任。 Karena ketika dia bekerja, dia mendapatkan sebuah kepercayaan. Itulah yang membuat mereka bersukacita. 因为当他工作了之后，他被信任，那个是导致他心中充满了喜悦。 Saudara, saya teringat ketika saya melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. 我还记得当我应征某间公司的时候， Pada waktu itu begitu banyak orang, ratusan orang melamar di sebuah perusahaan itu. 当时有上百人去应征。 Sedangkan tahukah kita bahwa kalau yang diterima itu hanyalah 8 orang pada waktu itu. 那个时候只有8个人被录取。 Tetapi ternyata sekalipun saya pada awalnya saya begitu sangat pesimis karena begitu banyaknya orang yang melamar, saya pikir saya tidak akan mungkin diterima. 当时呢，我就没有自信，因为这么多人去应征呢，可能我不会被录取。 Tapi ternyata pada waktu itu saya mendapatkan surat dan nama saya disebut salah satu di antara 8 orang itu yang diterima di dalam sebuah perusahaan itu. 但是呢，有一天呢，我得到回信说，我是这么多人之中被录取的其中一位。 Saudara sekalian, apa yang saya alami pada waktu itu? 那当时我的感受是什么呢？ Tentu yang saya alami adalah saya penuh dengan penuh sukacita yang begitu luar biasa. 当时我是如此的兴奋。 Mengapa? 为什么？ Apakah saya pada waktu itu bekerja, diterima, bekerja karena upah? Apakah pada waktu itu saya bekerja karena upah itulah akan membuat
saya sukacita? 是不是因为我被录取了，然后我可以得到工资，我就很高兴吗？ Tidak. 不是的， Karena saya mendapatkan kepercayaan, dipercayai untuk bekerja di sebuah perusahaan itu. 因为是我被公司所信任，然后他们录取我。 Yaitu dari sekian banyak orang yang melamar untuk mendapatkan pekerjaan itu. 就是当上百人去应征的时候，而我被录取，就是代表 Oleh 公 sebab 司 itu 信任我。 yang pertama adalah kita dapat bekerja dengan penuh sukacita karena kita adalah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan. 我们能够去欢喜的服侍主，是因为我们赢得了主的信任。 Saudara sekalian, mari kita melihat akan perumpamaan para pekerja, orang upahan yang bekerja di kebun anggur itu. 我们一起来看这些在葡萄园的雇工们。 Saya percaya bahwa mereka juga adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita karena Tuhan telah memanggil mereka untuk bekerja di ladangnya. 我相信当时他们也是非常高兴的，因为他们被信任，被主人所雇用。 Sudah siapakah mereka itu? 他们到底是谁呢？ Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang menganggur. 如果我们看第3节的时候，我们知道他们都是没有工作的人。 Di dalam ayat yang ke-7 di sana menyebutkan bahwa mereka juga pergi ke pasar yang notabene seolah-olah mereka bisa mendapatkan pekerjaan karena di sana banyak pekerjaan. 他们也到菜市那边等，他们觉得那个地方是比较有机会被雇佣的。 Tetapi ternyata di pasar pun mereka tidak ada orang yang mau mengupah mereka. 但是在菜市，他们也是没有人要雇佣他们。 Siapa mereka ini? 他们到底是谁呢？ Ada penafsir yang mengatakan bahwa mungkin saja mereka ini adalah para pengemis. 有解经家这么说，可能他们是一些乞丐， Dan bahkan mungkin ada di antara mereka yang dalam keadaan cacat. 或者是残缺的人。 Sehingga mereka dari pagi, siang sampai sore menganggur, tidak ada orang yang memberi upah. 以致呢，当时就没有人愿意雇他们，不给他们酬劳。 Saudara sekalian, itu berarti bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka ini ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. 我们可以做一个结论说，他们呢可能是没有能力的人。 Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercayai oleh karena keadaan dan kekurangannya. 他们不能够被信任的人，被忽视的人， Mereka adalah diabaikan 他们被忽视了。 dan bahkan tidak layak untuk mendapatkan upah 他 atau 们 pekerjaan itu. 他们也不配得到工作，得到酬劳。 Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai harapan akan masa depannya. 他们对前途没有了盼望。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika sang tuan pemilik kebun anggur itu memanggil mereka, mari pergi ke kebun anggurku untuk bekerja. 当主人招了他们来，叫他们到葡萄园去工作， Apa yang dirasakan oleh mereka? 他们的感受如何呢？ Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， saya percaya 我相信 itu merupakan suatu bagian yang teramat penting di dalam hidup mereka. Mereka pasti menyambutnya dengan penuh sukacita. 在他们的生命中，这是一件非常值得他们很高兴、很兴奋的事情。 Karena di antara sekian banyak orang, ketika mereka menunggu, tidak ada satupun yang mempekerjakan mereka. 当他们从早上到下午在等待，但是没有人去雇佣他。 Tetapi sekalipun waktunya sudah lewat, 虽然天快黑了， ada orang yang mempercayai dia untuk melakukan pekerjaannya. 有人信任他，给他工作。 Saudara, kita adalah orang-orang yang seperti para pekerja-pekerja itu. 我们就好像这些雇工那样， Kita ada orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai masa depan. 其实我们是没有前途的人。 Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa di hadapan Allah. 其实，在神面前，我们是没有能力的人。 Apakah ada orang yang merasa layak dirinya untuk mendapatkan pekerjaan pelayanan
untuk mempermuliakan nama Tuhan? 是否我们觉得我们有能力，我们配得被神使用来荣耀他的名呢？ Bagaimana kita yang berdosa, yang penuh dengan segala kekotoran, kesalahan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan yang kudus, mulia dan agung adanya? 我们这些软弱、我们充满罪恶的人，我们是否配得去荣耀我们的神、圣洁的神呢？ Ketika kita dipanggil menjadi anak-anaknya dan melayani, bekerja, melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan. 当我们被呼召来服侍神、做神的善工， Itu berarti Allah sedang memberikan sebuah kepercayaan bagi kita. 那就表示神信任我们。 Oleh sebab marilah kita bersama-sama 所以我们大家要一起 melayani dengan penuh sukacita. 要欢欢喜喜来。 Oh, terima kasih Tuhan, Kau memberikan kepercayaan kepada aku yang berdosa, yang tidak layak ini. 我们要感谢神，因为神已经信任我们，给我们机会，能够欢欢喜喜来侍奉他。 Katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku mau untuk bekerja kepadamu. 我们向神说：“我要服侍你。 Itulah yang pertama, saudara sekalian. ”这是第一。 Yang kedua, 第二， yang kedua kita bekerja melayani Tuhan, bukan bersukacita karena upah. 第二，我们欢欢喜喜服侍神，不是因为这个酬劳的问题。 Kita bersukacita bekerja melayani Tuhan oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. 但是那是因为神的恩典与怜悯。 Saudara sekalian, kalau kita bisa mendapatkan orang-orang yang bekerja di kebun anggur tadi, 如果我们看这个主人能够雇佣那些雇工呢， adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak dipercayai, diabaikan, tidak layak. 就是雇佣那些没有能力、不被信任、被忽视、没有前景的人。 Maka sebenarnya ketika tuannya itu memanggil untuk mempekerjakan mereka, 当主人召他们来雇佣他们， itu bukan hanya sebuah kepercayaan, 这就是一个信任。 tetapi itu sebuah anugerah, saudara. 但是不只是信任，而是一 Yaitu 种 anugerah 恩典。 yang dilatar belakangi oleh belas kasihan sang Tuhan kepada pekerja-pekerja itu. 因为主人对这些雇工的怜悯，以致给他们恩典， Supaya mereka ini diorangkan, 让他们被雇佣， supaya mereka ini yang tidak layak itu juga dimanusiawikan. 叫这些被忽视的人，他们有尊严。 Itu berarti ketika kita melayani bekerja bagi Tuhan, 所以，当我们服侍神的时候， itu bukan oleh karena jasa, kemampuan, dan segala apa yang kita miliki. 不是因为我们的有功劳，不是我们所拥有的一切， Tetapi itu oleh karena pemberian Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. 这一切仅仅是神对我们的怜悯与恩典。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， apakah kita menyadari bahwa ketika kita melayani Tuhan, 我们是否发觉，当我们侍奉神的时候， itu adalah merupakan sebuah anugerah yang begitu besar, 这是神莫大的恩典， yang begitu 赐给我们 mulia bagi hidup kita. 这么的尊贵。 Mari kita bersama-sama semakin hari semakin memahami akan makna pekerjaan dan pelayanan kita kepada Tuhan. 叫我们越来越能够去领悟到侍奉神那么尊贵、那么荣耀的事工。 Sehingga ketika kita bekerja melayani Tuhan, 当我们侍奉的时候， kita tidak bersungut-sungut, 我们不埋怨， kita tidak protes, 我们不 saudara-saudara. 抗议， Kita juga tidak menuntut, 也不去要求有任何的要求。 mengatakan Tuhan tidak adil membuat saya begini dan begitu. 为什么神这样不公义，这样的对待我？ Tapi mari kita mengatakan puji Tuhan. 但是我们要说感 Syukur 谢神， kepadamu ya Allah, yang memberikan aku anugerah dan kepercayaan untuk melayani Engkau. 我们的神他已经赐给我们这个荣耀，让我们能够侍奉他。 Mari kita bersama-sama tidak mencari pujian, tidak mencari jasa, tidak mencari
apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. 我们不要在这个世界找一切很虚浮的事， Tetapi biarlah pada waktunya nanti Tuhan mengatakan, marilah masuk, hai hambaku yang baik dan setia. 到了时候，我们要听见我们的主说：“进来吧，我这忠心的仆人， Turutlah di dalam perjamuanku. 进来享受我所设的筵席。” Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. 愿神赐福我们大家， Amin. 阿门。 Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita memasuki pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，请站立，让我们一起来宣告我们的信仰——使徒信经。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们与历代、现今和将来众信徒以宣告使徒信经回想我们受洗时的承诺。 Terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia. 我们先用印尼文来宣告。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih dan rahmat yang tiada putus-putusnya bagi kehidupan kami. Saat pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang merendahkan diri dan hati kami kepadamu untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Ya Allah, pertama-tama kami ingin berdoa bagi mereka yang di dalam keadaan sakit, bagi mereka yang di dalam keadaan mencari pekerjaan, dan bahkan mereka yang di dalam pergumulan kehidupan rumah tangga mereka setiap hari, baik di dalam relasi di antara satu dengan yang lain, ataupun permasalahan ekonomi, dan berbagai hal yang mungkin mereka alami. Kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah dengan kasih dan kuat kuasa-Mu menopang dan boleh dapat memberikan hikmat dan jalan keluar kepada mereka, agar supaya mereka yang dalam keadaan sakit, mereka tidak menjadi lemah juga imannya, tapi terus berharap agar Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka yang juga mencari pekerjaan. Mereka juga boleh terus bersabar dan bahkan berharap kepada Tuhan sebagai Allah yang sanggup memberikan jalan untuk pekerjaan bagi mereka yang merindukannya. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang mengalami pergumulan. Tuhan, kiranya Engkau menopang mereka satu persatu. Biarlah Tuhanlah yang akan memberikan mereka sukacita, dan biarlah damai sejahtera Tuhan juga boleh dapat menaungi hidup mereka, sehingga di dalam keadaan apapun mereka tidak menjadi lemah, tapi terus berharap dan bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga tak lupa berdoa ya Allah untuk masa-masa pandemi, khususnya di negeri kami ini. Engkau mengetahui ya Tuhan akan perkembangan pandemi COVID-19 saat ini, yang mana belum juga sempat turun di dalam penyebaran virus corona hingga hari ini. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada setiap pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang penting agar supaya pandemi ini boleh dapat berakhir. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia ini, bukan hanya mereka bersabar memohon kepada Tuhan, tapi mereka juga boleh turut serta bersama-sama untuk mematuhi akan protokol-protokol yang ada, sehingga setiap kesulitan ataupun bahaya pandemi virus corona ini dapat teratasi. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan bagi gerejamu di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah yang akan memberikan hikmat dan kemampuan agar supaya setiap pelayanan pekerjaan yang
Tuhan telah percayakan kepada kami boleh dapat diemban dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kami kesabaran, berilah kami untuk kegigihan di dalam mencari jalan bagaimana kebenaran firman Tuhan. Setiap hidup kami juga boleh dapat memberikan kesaksian di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Kami berdoa bila Tuhan memberikan hikmat bagaimana gereja Tuhan juga jika akan melaksanakan ibadah onsite-nya, sehingga tetap boleh dapat di dalam koridor memelihara atau merawat kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Itu demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita memasuki persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan cara persembahan dapat dikumpulkan di amplop dan diserahkan ke gereja, atau dapat ditransfer ke rekening gereja, ataupun dapat dengan scan QR code. 我们进入奉献仪式，弟兄姐妹们的奉献可以放在信封上，然后收集起来，能够带到教会，还有也可以汇到江南堂的银行账号，还有第三个方法就是可以扫描江南堂的二维码。 Nats persembahan diambil dari Mazmur nomor 107 ayat 1. 今天的奉献经文取自诗篇107篇第1节。 Demikian bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 你们当称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。 Mari kita berdoa. 我们一起先祷告。 Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur. Terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kami sungguh bersyukur karena anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk kami. Tolong setiap kami agar kami tidak bersungut-sungut di dalam bekerja, melayani Tuhan, boleh dengan penuh sukacita. Ajarilah kami senantiasa tahu bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada kesempatan ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami punya, yang juga semua ini berasal darimu ya Bapa. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Berkati juga yang mengelola dana persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siap diutus oleh Tuhan
masuk ke dalam dunia menjadi saksi Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan terus membimbing hidup kita, agar kita tetap setia bekerja bagi Raja. Dan biarlah hidup kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. 主所爱的弟兄姐妹们，我们预备好被差派到世界做见证，求神带领引领我们仍然忠心为天上君王工作，被神使用传讲福音。 Mari kita memuji Tuhan dari KPPK 381 setia. 我们一起来唱圣教诗歌381首，忠于所托。 Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja. Banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi Rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia, bekerja, setia bagi Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Engkau tahu setiamu, jangan takutlah paksa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patulah. Bagai dibesar dalam hati, tiada takut ancaman raja. Mereka sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia, bekerja, setia bagi Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal, dan digantinya mahkota mulia. Dia akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia, bekerja, setia bagi Rajamu. Setia, setia,
Jemaat sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Saat teduh. 弟兄姐妹们，请坐，默祷。 Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 亲爱的弟兄姐妹们，主日好，愿上帝赐福我们。